Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke. Untuk materi yang akan Bapak ajarkan pada pagi hari ini yaitu tentang kesehatan lingkungan. Oke, apakah sudah tahu apa itu kesehatan lingkungan? Ya, kesehatan lingkungan sendiri yaitu adalah suatu bagaimana cara kita menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap sehat untuk dapat mensupport suatu kegiatan yang kita lakukan. Di sini Bapak akan memberi pembelajaran terkait kesehatan lingkungan di dalam kelas. Jadi di dalam pembelajaran kita juga memerlukan sebuah sistem yaitu kesehatan di dalam kelas. Kesehatan di dalam kelas sendiri mencakup kebersihan dari aspek-aspek yang kita pakai, terutama kebersihan ruang kelas dari ventilasi, meja, kursi, dan hal-hal yang mendukung lainnya. Di dalam kesehatan lingkungan dalam kelas yaitu mencakup beberapa aspek yang ada di dalamnya. Yang ada tadi, yang pertama ada meja, kemudian kursi, kemudian lantai, ventilasi udara, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan membahas satu terlebih dahulu. Kesehatan lingkungan di dalam kelas yaitu ada salah satu aspeknya adalah meja. Karena di dalam pembelajaran kita memerlukan benda meja untuk sebagai landasan untuk mengerjakan suatu soal maupun untuk belajar menulis. Bahwasanya meja sendiri biasanya terdapat lorong di bawahnya. Maka dari itu kita harus tetap menjaga kebersihan, tidak ada sampah maupun barang-barang yang tidak penting yang ada di dalam meja. Kemudian kursi juga sama, biasanya kursi ada sela-sela sedikit untuk dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menyembunyikan benda-benda yang tidak penting. Maka dari itu pentingnya kursi untuk dibersihkan agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ini tidak asing yaitu lantai. Karena apa? Aspek yang umum di dalam ruang kelas yaitu lantai, di mana kita tetap harus menjaga kebersihan lantai dari debu, kotoran maupun benda-benda yang tidak penting lainnya. Maka dari itu pentingnya anak-anak semua untuk menjadwal piket secara baik, yaitu terutama menyapu lantai dan dalam seminggu sekali atau berapa minggu sekali dapat dipel agar kebersihan lantai bisa mendukung kegiatan pembelajaran kita. Kemudian ventilasi udara. Ventilasi udara sendiri sangatlah penting bagi anak-anak di dalam melakukan proses pembelajaran, di mana jika ada debu itu menyebabkan penyakit. Maka dari itu pentingnya kesehatan lingkungan di dalam kelas agar terhindar dari suatu penyakit. Penyakit sendiri tadi juga bisa disebabkan karena banyaknya debu yang ada di ventilasi udara, sehingga respirasi udara yang diserap oleh anak-anak
sangatlah kotor, makanya menjadi tidak baik dan dapat menimbulkan suatu penyakit. Kemudian di sini Bapak memberikan suatu alat-alat yang dapat mensupport kegiatan membersihkan kesehatan lingkungan di dalam kelas, yaitu yang dapat digunakan untuk membersihkan meja, kursi, lantai, ventilasi udara, dan lain sebagainya. Yaitu kebersihan alatnya ada sapu, kemuceng, ada sulak, ada serok sampah, baik. Yang sapu sendiri dapat untuk membersihkan segala lantai yang ada di dalam ruang kelas. Kemudian kemuceng juga sangat penting untuk membersihkan ventilasi udara, meja, dan kursi. Serok sampah juga untuk membersihkan debu-debu yang ada di lantai untuk dapat disapu, untuk dapat dibersihkan. Kembali lagi bahwasanya kesehatan lingkungan di dalam kelas sangatlah penting untuk menunjang kegiatan pembelajaran anak-anak semua. Bahwasanya jika kesehatan lingkungan di dalam kelas itu sangatlah bersih dan wangi, itu dapat membuat anak dapat berkonsentrasi di dalam melakukan pembelajaran dan tidak akan terganggu oleh kekotoran yang ada di dalam ruang kelas, sehingga dapat menciptakan suasana nyaman, aman, kondusif di dalam ruang kelas, sehingga insya Allah dapat membuat anak-anak meraih prestasi yang sangat baik. Oke, menginjak selanjutnya di sini Bapak akan memberikan sedikit post-test untuk anak-anak untuk dapat mengerjakan tadi apa saja barang dan alat yang diperlukan untuk membersihkan beragam aspek ini. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah. Oke, langsung Bapak cek. Ya, mungkin sudah secara garis besar sudah paham ya alat-alat yang dapat digunakan untuk membersihkan sarana dan prasarana yang ada di dalam ruang kelas. Bahwasanya tadi di dalam ruang kelas ada beragam aspek yang harus dibersihkan, yang terutama adalah lantai, kemudian langit-langit udara, terus meja, kursi, dan ventilasi udara, dan sarana yang lain ada mungkin dapat diberikan pot bunga di dalam kelas agar resapan udara yang ada di dalam kelas itu juga baik. Bahwasanya kesehatan lingkungan sangatlah penting untuk anak-anak. Saya ulangi lagi, kesehatan lingkungan bagi anak-anak itu sangatlah penting untuk menunjang kegiatan pembelajaran, dimana jika kondisi ruang kelas yang baik dapat menimbulkan suasana yang nyaman bagi anak-anak di dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Maka dari itu pentinglah anak-anak untuk menjaga kebersihan di dalam ruang kelas agar dapat menjadi tolak ukur anak-anak
di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar tercapainya kondisi yang aman dan nyaman. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan dapat diingat-ingat materi yang telah Bapak sampaikan, dan jangan lupa untuk selalu diamalkan untuk kegiatan pembelajaran kedepannya. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.